Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali tutorial kita untuk SSH ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah belajar untuk instalasi dan konfigurasi. Sekarang kita akan mencoba praktek melakukan remote ya. Kemarin kan saya nggak ada ini ya komputernya, laptopnya dipinjam, jadi jadi saya gak bisa praktek dua komputernya. Sekarang sudah ada nih laptop saya, dan itu sudah ada komputer. Nanti ini akan melakukan remote dari laptop Windows ke remote tujuannya adalah Ubuntu. Nah, jadi topologinya seperti ini ya. Ini sederhananya. Nah, ini gimana ya? Nah, di sini saya punya akses point. Nah, ini akses point ya, teman-teman. Nah, ini laptop saya di sini nanti akan akses komputer Windows. Nah, di sini Ubuntu. Nah, di sini adalah Ubuntu saya ya, teman-teman. Nanti kita akan melakukan remote SSH ke komputer ini. Tapi nanti ini jaringannya dari masih dari jaringan yang sama. Jadi, ini kita nanti ada akses pointnya. Ini ada router akses pointnya ya. Nah, baik teman-teman, pertama saya buka dulu ininya ya. Oke. Gitu. Apalagi yang perlu saya jelaskan. Jadi nanti sebenarnya untuk Windows 10, nah ini kan pakai W10 ya, Windows 10. Nah, ini sudah ada SSH-nya. Ini udah ada SSH kliennya, udah secara default sudah ada ya kalau punya saya. Mungkin sama teman-teman yang juga pakai Windows 10 juga sebenarnya udah ada ya defaultnya. Kalau misal pun nggak ada, mungkin bisa diinstal atau bisa menggunakan di sini putih ya. Nah, teman-teman, kita gunakan putih. Jadi ini IP-nya nanti 192. Sorry, ini belum dinyalakan komputernya. 192.168.8.103 ya. Nah, ini IP Ubuntu saya yang tersambung ke lokal jaringan ya, teman-teman. Oke, nanti akan melakukan remote menggunakan SSH dari Windows 10 ya. Nah, kita akan coba melakukan remote ya, teman-teman. Nanti bisa ini juga ya. Nah, kemudian saya buka di sini dulu ya. Kita bisa buka CMD ataupun command from dari Windows 10-nya ya, teman-teman. Sorry. Nah, teman-teman, pertama buka command from dulu ya. Di sini kemudian kita coba ini udah jelas sih ini data ping 192.168 untuk memastikan koneksinya ya 103 nih. Oke. Nah, ini udah koneksinya udah jalan ya, udah ada. Nah, sekarang kita coba melakukan perintah SSH, kemudian di sini username-nya root 93 @192.168.8.103. Kita coba. Nah, jadi mungkin nanti kalau misalnya dari jaringan lain, misalnya di sini ada jaringan lagi dan mau mengakses ke sini via internet, nah ini beda lagi ya nanti. Teman-teman, ini nanti beda lagi kasusnya. Ini kan masih ada di jaringan yang sama karena kita cuma melakukan uji coba. Kalau kemarin kan cuma remote ke diri sendiri ya. Kalau sekarang saya ada dua buah perangkat.
satu laptop, satu komputer, jadi si Windows akan melakukan remote SSH ke komputer Ubuntu saya gitu. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa dilihat di layar bahwa di sini adalah SSH connect to host, ini connection timeout. Karena sebenarnya secara default di Ubuntu itu portnya tuh belum ditambahkan gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang di blok sih. Jadi kita harus menambahkan rule ke firewall untuk membolehkan port 22 itu diakses gitu ya. Oke, jadi nggak bisa sembarangan akses ke sana. Jadi katakanlah itu komputer servernya harus ditambahkan rule di firewallnya, baru kita bisa akses melalui SSH. Di sini tulisannya adalah SSH connection timeout gitu ya, karena memang portnya juga belum terbuka. Sekarang kita coba konfigurasi Ubuntu kita di sana ya. Selanjutnya teman-teman, kita akses komputer Ubuntu kita, klien remote SSH tujuannya, dan pastikan bahwa si SSH-nya sudah aktif. Teman-teman bisa gunakan perintah sudo systemctl, kemudian di sini tulis status SSH. Nah, ini aktif ya. Nah, kemudian kita pastikan juga firewall-nya itu aktif dan port 22 sudah ditambahkan, sudo ufw status di sini. Di sini statusnya aktif, tapi kita belum nambahkan port 22. Kalau ada nanti biasanya ditambahkan di sini, ditampilkan gitu ya. Maka kita tulis sudo ufw, kemudian portnya port 22, bukan sini, allow di sini. Allow 22 TCP. Oke. Jadi sudah ditambahkan ya. Kita lihat UFW status. Nah, di sini ada allow ya. Kalau mau lihat numbernya, urutannya, kita tulis sudo UFW status number. Di sini 12 ya. Allow in anywhere. Kemudian allow in anywhere, ada kenapa ada 2? Ini kan buat TCP IP 4, dan kalau V6 itu kayak TCP IP V6 ya, teman-teman. Nah, ini sudah aktif. Kita tulis di sini sudo ufw reload ya, supaya di reload firewall-nya. Nah, oke, firewall sudah di reload. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke komputer Windows kita. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk tadi kan sudah diaktifkan ya firewall-nya. Kita tulis lagi SSH, nama username-nya apa? localhost 192.168.8.103. Nah, di sini dia bakalan minta format ya di sini. Tapi di sini oke, ya di RSA-nya udah gak ada. Ini kita langsung pakai apa? Sini kan ada load public key. Nah, public key-nya ini kalau kita mau login tanpa password, ini kan ada invalid format. Kita harus kopikan dulu ke servernya via dari sini. Tapi tadi kan kalau misalnya kita tidak proses autentifikasinya menggunakan public key, maka kita harus membuat SSH keygen dari komputer kliennya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi karena kita proses autentifikasinya menggunakan kata sandi, berarti kita harus memasukkan kata sandi root yang ada di komputer Ubuntu. Kita masukkan kata sandinya ya. Oke. Nah, di sini sudah ada welcome to Ubuntu ya, 22 di sini ada ininya. Kita coba ls di sini, maka di sini sudah coba kita. Jadi ini sebenarnya prosesnya ya, kalau pikiran saya ketika kita melakukan remote SSH, jadi ini kan klien ini. Jadi memang kalau pikiran saya itu ke si SSH dulu, ke daemon SSH. Nah, ketika kita melakukan ketikan perintah di sini misalnya ls, pikiran saya ya, ini masuk ke SSH dulu, terus dia di SSH kemudian di execute oleh shell ya, si shellnya Linux gitu ya. Pikiran saya seperti itu. Tapi kalau misalnya apa yang saya pikirkan ini salah, bisa dikoreksi ya teman-teman. Tapi pikiran saya seperti itu. Jadi makanya nanti pas
proses ininya dienkripsi, sehingga kalau ada pihak kedua yang misalnya menyadap nggak akan bisa gitu ya. Nah, jadi ini kita sudah ada di terminalnya Linux ya. Kita sudah berhasil meremote komputer Ubuntu kita ya yang ada di sana. Tadi sudah berhasil ya teman-teman, kita meremotnya. Kita juga bisa melakukan perintah misalnya sudo apt update dari sini, dari Windows. Nah, oke, itu dia akan melakukan update ya teman-teman. Kita juga bisa melakukan upgrade. Pokoknya kita benar-benar mengakses dia gitu. Kita bisa mengatur directory dan lain sebagainya melalui konsol ataupun command prompt yang ada di sini teman-teman. Gitu. Jadi misalnya teman-teman ada komputer server kalian ada di benua Amerika dan kalian tinggal di Pangandaran, maka teman-teman nggak usah repot-repot datang ke Amerika. Teman-teman cukup di komputer teman-teman kemudian melakukan akses remote SSH, misalnya untuk melakukan konfigurasi server, membuat kegiatan di server, mengatur aplikasi atau melakukan update aplikasi, maka teman-teman bisa menggunakan SSH gitu. Nah selanjutnya kalau ini kan kita ketika melakukan koneksi SSH, proses autentifikasinya adalah menggunakan kata sandi. Nah sekarang kita akan mencoba proses autentifikasinya menggunakan public key ya teman-teman. Di sini public key, di sini sudah saya tuliskan. Di sini sudah saya tuliskan ya prosesnya. Jadi pertama ada dua cara. Teman-teman bisa kita eksikan dulu ya teman-teman, ini eksis, kita keluar dulu, kita eksis dulu ya teman-teman. Nah di sini kan ada caranya ya, kita teman-teman bisa melakukan type $env kemudian user profile untuk menambahkan mengcopy namanya mengcopy SSH key yang kita buat ke server. Nah kemudian cara kedua adalah dengan pertama teman-teman harus bisa menggunakan SCP. Kalau ini kan menggunakan type ya perintahnya, kita bisa menggunakan SCP, letak ID RSH pub-nya, kemudian kalau sudah dibuat TMPK-nya kita masuk ke SSH Ubuntu, ke remote server. Kita bisa diatur di sana atau diatur dari sini untuk mengkopikan filenya gitu ya. Jadi nanti bisa di copy filenya cat SSH tmpk pub, kemudian tmpk pub ini adalah sebenarnya kayak ini ya, maksudnya adalah key sementara ataupun key yang kita copy, nanti kan dikopikannya ke authorize gitu. Authorize key ini nanti di authorize key itu ada di server di Ubuntu kita. Authorize key ini ada di Ubuntu kita. Jadi ketika misalnya kita melakukan request dan kita punya public key gitu ya, atau key SSH key yang ada di klien, nah nanti bakal dicocokkan gitu ya, dicocokkan adalah prosesnya gitu ya. Jadi dicocokkan, kalau cocok maka kita bisa login tanpa password gitu ya teman-teman. Jadi bisa nanti menggunakan type di Windows atau menggunakan SCP ya nanti. Nah sekarang kita coba pakai ini saja ya. Pertama kita buat dulu SSH keygen, bisa tanpa parameter, bisa langsung saja SSH keygen enter jadi, atau bisa langsung kayak tutorial sebelumnya kita gunakan SSH keygen mint rsh kemudian min b kemudian di sini panjangnya berapa bit, 4096 misalnya. Kemudian kalau mau tambahkan komen tulis min c, email kalian tesmail misalnya @gmail.com. oke. Kemudian enter, maka dia akan membuat nah di sini ada enter file which save the key, nama key-nya apa gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai defaultnya ID RSA nggak usah dikasih nama, langsung enter saja. Apakah ini sudah ada sebelumnya, sudah saya buat? Apakah mau di override? Ya, saya tekan Y di sini. Ini kayak interface ini kayak buat password tambahan aja ketika misalnya kita melakukan koneksi ke Ubuntu, dia akan minta password lagi gitu ya. Nah kalau mau direkomendasikan sih ditambahkan gitu ya, tapi kali ini saya tidak akan menambahkannya gitu. Enter.
enter same preface again. Entar. Jadi ini preface ini bukan buat login ke sana gitu ya, tapi ketika kita buka, ketika kita menggunakan key ini, dia bakal, si window ini bakal minta password untuk mengakses si key ini gitu yang ada di sini gitu teman-teman. Nah sekarang key-nya sudah kita buat ya. Nah cara pertama, biasanya tadi kan ada dua cara, kita kopikan langsung ya dari command from ya, dari sini kita clear dulu, kita cls di sini dari command from dari window for cell lah di sini di cmd ini. Menggunakan type ataupun menggunakan cat, atau teman-teman bisa mengcopy-nya secara manual. Prosesnya di sini ada di directory ssh. Misalnya dir.ssh ya. Nah, di sini ada id rs-pub. Nah, di dalam id rs-pub teman-teman edit menggunakan Notepad, kemudian dikopikan ke authorize yang ada di server, yang ada di Ubuntu atau remote tujuannya gitu ya. Oke, mengerti ya teman-teman. Nah sekarang saya akan coba menggunakan, clear cls. Nah kita akan coba menggunakan di sini adalah type. Nah caranya tadi kan public key-nya sudah kita buat, kita langsung di sini type. Udah ada tulis nih, saya tulis, takutnya lupa, type env, kemudian user profile, kemudian di sini adalah /ssh, kemudian slash nama filenya id rsa.pub, kemudian or di sini tanda gini, bukan pagar miring, pagar lurus ya, tapi kalau dalam programming disebutnya ini operator or ya, ssh, kemudian usernya apa, root 93 tadi, root 93 at 192.168.8.103 gitu ya. Selanjutnya kita di sini string mkdir, kita buat directory mkdir min p, kemudian tanda kayak gini nih, kayak gelombang air mkdir, kemudian /ssh kemudian di sini dadan atau n, di sini artinya n cat, kemudian seperti ini, tanda gini, lebih besar tanda 2, kemudian gelombang air kemudian .ssh, kemudian tulisnya authorized key ya, di sini tulisnya authorized key. Kalau salah nanti bakal error ini. The file name or directory name or volume label is incorrect. Oke, kemudian kita masukkan password untuk akses ke sananya. Kita masukkan passwordnya. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Nah tapi kita akan coba dulu. Kalau tadi kan kita ketika SSH minta password, dan sekarang kita coba SSH root 93 at 192.168.8.103. Oke, dia masih password ya, berarti sorry dia tadi masih salah ya, clear, kita salah, jadi incorrect, salah ya maksudnya. Coba kita lagi case, sorry ya, mungkin ada yang salah, harusnya nggak pakai password ya, type snv user profile volume label syntax is incorrect. Ya coba. Harusnya nggak pakai password ya teman-teman. Kita SSH tapi masih menggunakan password ya. Harusnya ini enggak ya. Atau mungkin harus ditambahkan dulu ya. User profile senv_2 s user profile /idrs_h.pub, kemudian or, kemudian ssh. Kita coba cara kedua saja ya teman-teman. Kita gunakan SCP, Windows SCP. Kita gunakan Windows SCP ini kayaknya
nggak berhasil, atau mungkin sintaknya salah ya. SCP kita copy aja. Ini kan sudah ada di directory aktif di sini, sudah ada di SSH ya. Berarti saya tinggal tulis SCP di sini, SCP titik SSH gitu ya. Sorry, mana ini SCP titik SCP slash dulu, SCP slash titik SSH, kemudian ID rsa.pub. Jadi yang ini di clear dulu aja ya, clear CLS ya, window SCP kemudian slash dot ssh slash id rsa.pub, kemudian username-nya apa, .pub, kemudian spasi root 93 @192.168.8.103, kemudian titik 2 tanda air, kemudian SSH tmp k.pub. Soalnya tadi nggak berhasil ya, mungkin saya salah ngetik atau apa, mungkin nanti saya periksa lagi ya. Harusnya sih berhasil tadi itu. Nah sekarang kita time out ya koneksi. Oh, saya salah IP, sorry. Itu 192.178.168. Dia minta password untuk connect dulu sebelum mengcopy ya. 1 2 3 salah. No such file or directory, salah ya direktorinya. Ini berarti saya tulisnya gimana sih ya? Gini aja. Salah. Oke, sudah ke copy. Di sini ada keterangannya 100%. 144.8 KB ya di sini. Nah, sekarang kita kan harus mengcopy, ini kan berada di filenya tmpkpub. Nah, tmpkpub ini isinya harus kita masukkan ke dalam authorize key ya, authorized key. Saya lupa lagi ya sebenarnya ini di ininya apa ya. Saya cek dulu teman-teman, barangkali ini salah authorized penamaannya. Authorized case pakai S atau enggak sih? Saya lupa ingat gitu. Authorized.k ya, iya, dua authorized.k di sini. Di SSH itu nama filenya authorized.case pakai S ya. Tadi yang ini salah ya, nggak berhasil. Mungkin saya salah ngetik ya, salah ngetik. Ini saya tadi pakai SCP, bisa teman-teman lihat di sini. Karena di sini saya sudah aktif di directory user, nama usernya HP, dan tadi sudah didir bahwa ini kan udah ada dekat dengan directory SSH, makanya saya tulis scp.ssh gitu. Kalau ini kan di ini SCP C user, kemudian ini profile usernya, ini HP kan profile usernya. Maka karena udah aktif di direktori SSH, maka langsung saja SCP SSH. Mungkin teman-teman udah pada ngerti lah kalau misalnya udah sering menggunakan terminal Linux gitu ya. Nggak usah dijelaskan lagi sebenarnya. Nah, oke, sekarang kita SSH root 93.192.168.8.103, kemudian masukkan passwordnya. Lalu ini sudah berhasil. Nah, ini kan belum dikopikan ya. Sekarang kita tulis di sini. Kita cek ya. Kita ls di sini. Bentar. Kita ls dulu. Nah, ini udah ada ya di sini, udah ada mana? ls min l aja. Nah, di sini ada min a ya, min a di sini ada .ssh ya, kalau nggak salah. Mana. Ini ada ssh cd .ssh ls
Nah, di sini ada yang namanya TMP pub ya, teman-teman tuh. Lihat, kita clear dulu. LS. Nah, di sini ada tmpk.pub yang tadi kita kopikan dari Windows gitu ya. Yang ini, yang ini nih. Tadi kita menggunakan SCP. Jadi nggak langsung ditambahkan ke dalam authorize, tapi dikopikan dulu si key-nya gitu. Nah, sekarang kita gunakan perintah di sini cat, kemudian gelombang air /ssh, atau langsung saja di sini cat. Kemudian karena ini kan udah ada di direktori aktifnya gitu ya, udah ada direktori .ssh, maka kita kopikan saja di sini cat, cat, kemudian key.pub, lalu tanda ini lebih besar seperti ini, kemudian gelombang air gelombang air /ssh, kemudian /authorized ya, authorized case ya, authorized bukan authorized case ya, tapi authorized case aja ya. Kita sudah selesai ya, enter. Oke, sudah terkopikan ya. Nanti kalau misalnya nggak butuh tmpk, kita hapus saja rm .pub ya, kita hapus aja. Oke, kita ls lagi, sudah terhapus ya yang tadi dikopikan dari Windows. Kita exit saja. Nah, sekarang kita akan coba login menggunakan public key. Kita tulis ssh root 93@192, IP address ya 8.103. Nah, sekarang kita sudah berhasil login tanpa harus menggunakan kata sandi. Di mana proses autentifikasinya yaitu kita menggunakan public key. Sangat sederhana teman-teman, karena kita cukup tulis-tulis perintah aja, copy, selesai gitu. Oke, teman-teman, semoga berhasil. Jangan lupa juga kunjungi blog saya di root93.co.id. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya Ahmad Zailani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.